Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 5, nama saya Christophin Karaen, NIM 2002-4008. Nama saya Muhammad Zidan Rehan Khairi, NIM 2002-4036. Dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan dari tugas modul 8 mengenai Wikit Product. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode Wake Product. Metode Wake Product merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus diperingkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Oke, untuk mempercepat saja kita akan langsung ke soalnya. Soal pertama tuh, kita akan memilih restoran terbaik dari 3 restoran. Ungke Restoran, Amin Restoran, Epi Restoran. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria. Kriteria kualitas makanan C1, harga makanan C2, pelayanan C3, suasana C4, dan jarak C5. Oke, kita ambil contoh. Ungke Restoran C1 sama dengan 42, C2 66, C3 60, C4 75, C5 2,35. Amin Restoran C1 50, C2 90, C3 72, C4 60, C5 1,421, C2 91,5, C3 65, C4 80, C5 2,58. Oke, di sini akan ada beberapa tahap. Tahap pertama akan dijelaskan oleh Saudari Vine. Silakan Saudari Vine. Baik, terima kasih. Jadi pada tahap yang pertama kita akan menentukan bobot dan mengisi kategori kriteria. Namun sebelum itu kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Jadi pada variabel kedengaran sampai suara, Mbak. Oke. Jadi pada tahap yang pertama kita akan menentukan bobot dan kategori kriteria. Namun sebelum itu kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Untuk C1 sampai dengan C15 kita menggunakan double, dan juga baik itu variabel B1 sampai B5, W1 sampai W5, S1 sampai S3, V1 dan sampai V3 kita menggunakan tipe data double. Dan untuk variabel R1, R2, R3 kita menggunakan tipe data string. Jadi di sini kita run dulu programnya. Di sini akan ditampilkan nilai dari variabel R1 yaitu Ungke Resto, variabel R2 Amin Resto, dan nilai dari variabel R3 adalah Epi Resto. Dan pada tahap yang pertama kita akan menentukan bobot. Jadi sesuai pada modul, bobot yang akan digunakan itu adalah yang ini. W sama dengan 53442. Jadi kita isi pada bobot 1 sama dengan 5, bobot 2 sama dengan 3, bobot 3 sama dengan 4, bobot 4 sama dengan 4, dan bobot 5 sama dengan 2. Setelah itu kita akan memasukkan kriteria-kriteria setiap restoran. Jika kita lihat pada tabel, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk nilai dari kriteria C1 untuk restoran R1, di mana R1 itu adalah Ungke Resto, bernilai 42. C2 66.000, C3 60, C4 75, dan C5 2355.
Dan untuk nilai kriteria amin resto C1 sama dengan 50, C2 sama dengan 90.000, C3 sama dengan 72, lalu C9 60, C10 1421. Lalu pada nilai kriteria epi resto di sini C akan dirubah menjadi C11 bernilai 63, C12 91.500, C13 65, C4 80, dan C5 yang terakhir 2585. Nah, ini nanti hasilnya akan langsung kelihatan. Selanjutnya, setelah kita mengisi bobot dan kategori kriteria, nanti akan ditampilkan berbentuk tabel seperti ini. Nah, untuk codingnya kita membuat seperti ini. Jadi R1, C1, nilai dari C1 kita ambil dari nilai yang kita inputkan. Di sini 42. Dan untuk mengambil nilai, kita mengambil nilai dari keyboard, kita menggunakan fungsi scanner. Selanjutnya, pada tahap kedua, kita akan menghitung bobot preferensi atau WJ, di mana rumusnya adalah W sama dengan WJ dibagi jumlah dari W. Nah, rumusnya seperti ini. W1 sama dengan B1 per B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5. B1 sampai dengan B5 ini adalah variabel dari bobot yang kita isi tadi. Setelah itu W1 WI. W1 ini adalah variabel untuk bobot preferensi. Dan hasil yang akan ditampilkan untuk W1 sampai dengan W5 menggunakan rumus tadi, hasilnya adalah seperti ini. Jadi W1 sama dengan 0,277, W2 0,16, W3 0,22, W4 juga seperti itu, dan W5 0,11. Dan untuk tahap yang ketiga sampai dengan tahap keempat akan dijelaskan oleh Zidan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di tahap 3 ini kita akan menghitung nilai vektor S. Rumus S itu nilai kriteria pangkat WJ. Nah, untuk mencari nilai pangkat, kita menggunakan coding math.pow C1, W1 dikali dengan math.pow C2 di koma min W2 dan seterusnya. Dan ini adalah hasilnya. Untuk S1 sama dengan 1,21 sekian-sekian, S 1,27 sekian-sekian, 1,31 dan sekian-sekian. Oke, kita lanjut ke tahap keempat. Di tahap keempat ini kita akan menghitung nilai vektor preferensi atau FI. Dan rumusnya FI sama dengan SI per dibagi dengan S1 tambah S2 tambah S3. Nah, di sini kita F1 sama dengan S1 dibagi dengan hasil penjumlahan dari S1 ditambah S2 dan S3. Dan begitu juga F2 sama dengan S2 dibagi dengan hasil penjumlahan S1, S2, dan S3. Begitu juga dengan F3.
hasil S3 dibagi dengan S1, hasil dari S1 tambah S2, S3. Dan di bawah ini adalah penjumlahannya. Kalau F1-nya 1,215 sekian-sekian, F2 sama dengan 1,27 sekian-sekian, dan F3 sama dengan 1,31 sekian-sekian. Oke, untuk begitulah tadi tahap 3 dan tahap 4. Kita kembalikan ke Saudari Vini. Oke, terima kasih. Sekedar meluruskan untuk hasil dari V1 sampai dengan V3 itu hasilnya yang ini. Jadi V1 sama dengan 0,31 sekian, V2 0,33 sekian, dan V3 0,34 sekian. Dan sekarang kita akan menentukan pilihan terbaik dari antara 3 pilihan resto, di mana untuk menentukan pilihan tersebut kita menggunakan fungsi if else if. Jadi di sini jika V1 lebih dari V2 dan V1 lebih dari V3, maka pilihan yang akan keluar adalah R1, di mana R1 adalah ungke resto. Dan jika V2 lebih dari V1 dan V2 lebih dari V3, maka pilihan yang akan keluar adalah amin resto. Dan jika V3 lebih dari V1 dan V3 lebih dari V2, maka pilihan yang akan keluar adalah epi resto. Dan berdasarkan hasil perhitungan tadi, program mengeluarkan hasil dari pilihan terbaik adalah epi resto, yaitu pilihan terbaik berdasarkan jumlah yang terbesar, yaitu V3 sebesar 0,34. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.